Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di podcast Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kesamben, Mindak Islami TV, media informasi dan dakwah Islami Kecamatan Kesamben. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Oke, tetap semangat nggih. Selalu Semangat. mengisi tim utama di podcast ini. Beliau adalah Ibunya Hajah Hulaifah selaku Ketua Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kesamben, juga sebagai Koordinator Bidang Dakwah PC Muslimat Kabupaten Blitar. Oke, meneruskan untuk tema yang kemarin Bu tentang fikih wanita, yaitu ada pertanyaan tentang berhubungan dengan haid, yaitu batas sampai kapankah wanita itu haid, Bu? Baik, seorang wanita itu bisa haid sampai selamanya, selama masih hidup insya Allah masih bisa haid. Tapi pada umumnya wanita itu haid maksimal sampai umur sekitar 60, itu sudah menopause. Jadi, 60 tahun nggih? Iya, sekitar 60, 62 itu rata-rata mereka sudah menopause. Sehingga tapi ada juga ketika sudah agak tua sekalipun masih juga mengalami haid. Apakah rutin haidnya sama seperti muda atau ada perbedaan tersendiri? Kalau secara hukum sama. Nanti tergantung pada bagaimana keadaan wanita tersebut. Adapun apakah sama dengan wanita yang lain, ya jelas tidak akan sama. Kasusnya tidak akan sama. Jadi sampai kapanpun masih bisa selagi dia masih hidup. Berarti nggak ada batasan khusus waktu usia sekian pasti sudah mini menopause atau tidak haid, nggak ada, Bu? Kalau secara umum ada, yaitu tadi sekitar 62 itu biasanya sudah selesai, mereka sudah tidak mengalami haid lagi. Tapi ada juga yang sudah sampai tua sekalipun masih mengalami haid. Itu tapi ya jarang. Berarti kalau tidak haid itu berarti sudah tidak bisa punya anak, Bu, ya? Berkaitan dengan kehamilan itu berarti ya mungkin itu terkait dengan masa subur. Sehingga kalau sudah tidak haid kan berarti kebanyakan kan sudah tidak subur, sehingga meskipun nanti dibuai pun juga kebanyakan tidak akan bisa hamil kalau sudah menopause. Tapi mungkin juga ada kasus yang agak tidak sama, ya sudah menopause tapi ternyata masih bisa hamil, itu bisa saja terjadi. Kemudian darah yang keluar itu bisa dikatakan darah haid, itu ciri-cirinya atau syarat-syaratnya apa aja, Bu? Darah yang keluar bisa dihukumi haid itu ada 3 syarat. Yang pertama, darah yang keluar minimal ada 24 jam. Atau kalau dihitung hari ya sekitar 1 hari 1 malam. Tapi keluarnya 24 jam itu terkadang tidak hanya 1 hari tapi lebih. Seperti kemarin yang sudah saya sebutkan bahwa 24 jam itu bisa sehari semalam full terus keluar sampai bersih 24 jam. Tapi bisa juga nanti 24 jam itu keluar tidak hanya dalam 1 hari, mungkin 3 hari, mungkin 5 hari, bahkan mungkin sampai 15 hari. Contoh misalkan seorang perempuan keluar darah pada hari pertama dia keluar 2 jam, hari ketiga dan seterusnya itu 3 jam, 2 jam dan seterusnya. Ketika sampai sebelum 15 hari kok dia sudah berhenti dan semua darah yang dikumpulkan itu ada 24 jam, maka itu sudah bisa dihukumi darah haid. Total keseluruhan, iya, total keseluruhan, asal tidak lebih 15 hari. Keseluruhan itu kenapa kok hanya 24 jam? Mungkin karena
darah yang keluar itu hanya sedikit. Sehingga ketika seorang perempuan keluar darah hanya sedikit, maka sebaiknya dia selalu melihat setiap jam sekali, memakai kapas, keluar apa tidak pada jam ini. Misalkan jam 1 dimasuki kapas, oh keluar warna merah. Terus nanti jam 2 juga, itu berarti 2 jam. Atau ya pokoknya setiap 1 kali dilihat, setiap 1 jam dilihat itu keluar ada warna darah, maka berarti dia sudah mencapai 1 jam. Jadi nanti kalau kita kalkulasi total semua itu ada 24 jam, asal tidak lebih 15 hari, maka semuanya insya Allah itu darah haid. Terus kemudian syarat yang kedua yaitu tidak boleh melebihi 15. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan keluarnya hanya sedikit-sedikit. Sehingga kemudian ketika dikumpulkan sampai 15 hari ternyata masih 22 jam. Dan keluar lagi sampai pada hari yang ke-16 itu genap, misalkan genap 24 jamnya tapi sampai pada hari yang ke-16. Maka ini tidak bisa semuanya dikatakan haid, tidak bisa dikatakan 15 hari haid kemudian yang 1 hari suci, tidak bisa. Terus bagaimana? Ya tergantung keadaan wanita itu. Misalkan dia keluar darah 16 hari, terus kemudian dalam 16 hari itu kemudian dia bingung, misalkan aku nggak tahu selama 16 hari itu yang kuat berapa, yang lemah berapa, maka perempuan ini haidnya hanya sehari semalam. Tapi tergantung juga, karena dia tadi tidak bisa melihat warna darah kuat, tidak bisa membedakan darah kuat ataupun lemah, maka haidnya hanya sehari semalam. Itu kalau dia masih pertama, maksudnya masih pertama haid, baru pertama haid langsung keluar darah selama 16 hari, maka haidnya dan dia tidak bisa membedakan darah, sehingga haidnya selama 16 hari itu hanya diambil sehari semalam, itu minimal haid. Tapi kemudian kalau yang mengalami ini adalah orang yang pernah haid, dulu pernah haid, terus kemudian sekarang mengeluarkan darah 16 atau 17 dan seterusnya. Terus ketika dia mau nyari berapa haidnya, kemudian dia ditanya, kamu bisa membedakan darah kuat dan lemah? Tidak. Misalkan menurut saya semuanya itu merah, semuanya merah menurut dia. Tapi karena orang ini pernah punya haid, sudah pernah haid, maka haidnya bisa nanti disamakan dengan haid sebelumnya. Jadi misalkan bulan Januari pernah haid selama 1 minggu, kemudian suci. Pada bulan kedua, Februari, dia keluar darah selama 16 hari, 17 hari. Dan dia tidak bisa membedakan yang kuat dan yang lemah, maka haidnya nanti bisa dikembalikan pada adat yang sudah pernah dia alami. Haidnya dulu berapa? Kalau dulu 7 hari, maka yang sekarang haidnya 7 hari. Itu nanti insya Allah akan kita bahas pada bab istihadah. Kemudian keluar darahnya, darah haid itu keluarnya memang pada masanya. Kalau secara usia seperti kemarin 9 tahun Hijriah, tapi kalau tidak dihitung secara usia, misalkan suci minimal 15 hari, sehingga kemudian ketika misalkan kemarin haid 5 hari, kemudian dia suci 15 hari, sudah keluar lagi darah, maka darah yang terakhir ini berarti insya Allah masuk pada masa-masa haid. Jadi itu memang sudah waktunya. Walaupun terkadang misalkan seorang perempuan haid 7 hari, kemudian suci 23 hari. Pada bulan berikutnya dia haid, kemudian haidnya ini ada misalkan bulan yang kedua ini dia haid, ternyata suci yang dari haid yang pertama menuju yang kedua ini hanya berjarak 15 hari. Maka darah yang kedua keluar ini bisa dikatakan darah haid. Kenapa? Karena ada jarak suci 15 hari.
Tapi misalkan begini, kemarin tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari dia keluar darah, kemudian suci masih 13 hari sudah keluar darah lagi, maka darah yang terakhir ini nggak bisa dikatakan haid. Nggak bisa dikatakan haid. Kenapa? Karena keluarnya memang belum waktunya. Belum waktunya haid. Berarti karena ini adalah ada hitung-hitungannya, Bu. Mungkin ke depan kita sediakan papan tulis, iya, kemudian dibuat oret-oretan begitu, insya Allah penonton atau yang melihat channel ini agak bisa lebih paham lah, Bu. Iya, jadi haid bisa dikatakan haid, darah bisa dikatakan haid dengan 3 syarat, yaitu minimal 24 jam, dihitung semuanya 24 jam, terus kemudian tidak lebih 15 hari, yang ketiga keluarnya pada memang masa haid. Iya. Terus berarti kalau waktu haid pertama kali itu haid itu menjadi tandanya balik ya, Bu. Terus tanda-tanda balik lainnya selain haid niku apa saja, Bu? Baik, kalau tanda haid bagi laki-laki itu laki-laki perempuan sama ini. Tanda balik. Iya, tanda balik dia sudah pernah mengeluarkan sperma. Kenapa bisa keluar sperma? Karena zaman sekarang ini zaman media sosial, begitu mudahnya anak-anak kita akan mengakses beberapa tontonan-tontonan yang mungkin belum waktunya, tapi dia sudah bisa melihat. Hingga kemudian misalkan dia kemudian ketika tidur, terus kemudian dia mimpi melakukan hubungan seksual dengan seseorang, mungkin dengan orang yang dia bayangkan atau siapapun, sehingga kemudian bangun tidur ini dalam keadaan mengeluarkan sperma. Ini tanda dia sudah balik. Terus kalau belum mengalami itu, belum pernah mengeluarkan sperma, bagi laki-laki perempuan ini sama, tapi nanti yang perempuan ada tambahan lagi. Jadi kalau laki-laki misalkan belum pernah selama hidupnya mengeluarkan sperma, maka baliknya adalah umur 15 tahun. 15 tahun bagi 15 tahun laki-laki. Bagi kalau laki-laki, kalau perempuan sama, yang dua itu sama. Sama ya. Sudah pernah keluar sperma, kemudian yang kedua sudah haid atau bahkan nifas mungkin. Kemudian yang ketiga adalah kalau belum pernah haid atau nifas atau belum pernah keluar sperma, maka baliknya adalah 15 tahun. Dicukupkan usia 15 tahun, walaupun setelah 15 tahun belum haid atau belum mengeluarkan sperma, berarti tapi usia dia itu sudah balik karena faktor usia. Faktor usia. Kemudian cara untuk mengetahui suci atau belumnya seseorang dari haid atau nifas itu secara terperinci bagaimana? Rasulullah dulu itu pernah ditanya oleh seorang perempuan, Rasulullah, saya ingin tahu bagaimana kalau saya haid kemudian saya suci, itu caranya bagaimana? Karena Rasulullah seorang lelaki, sehingga beliau hanya berkata, ambil kapas masukkan, hanya begitu. Akhirnya karena tidak masukkan di mana ya Rasul, karena dia tidak paham dan Rasulullah mau menjelaskan juga ewoh-pekewoh, akhirnya dipanggillah Aisyah. Aisyah, tolong jelaskan ini. Gini Bu, jadi kalau seorang perempuan itu haid atau nifas, ingin tahu sudah suci apa belum, maka caranya ambil kapas, kemudian masukkan ke dalam vagina, maka ketika kapas ini keluar dalam keadaan sudah bersih sama dengan kapas sebelum masuk, maka itu berarti perempuan ini sudah suci dari haid maupun nifas. Kebanyakan wanita sekarang itu melihatnya haid dan suci, suci dari haid itu hanya melihat dari celana dalam. Kalau kita melihat hanya dari celana dalam, maka kita tidak akan tahu di dalam itu masih ada darah apa enggak. Caranya yaitu dengan mengambil kapas, dimasukkan ke vagina, sehingga ketika dilihat sudah bersih, maka berarti sudah suci. Berarti enggak cukup dilihat dari celana dalam apakah masih ada bekas darahnya, tidak, berarti kurang valid ya Bu? Kurang valid, karena terkadang di dalam itu masih ada darah.
Nggih. Ya, demikian tadi materi pada pertemuan ini. Akan kita lanjutkan tema fikih wanita ini di pertemuan berikutnya karena banyak sekali pembahasannya. Jangan lupa bila tayangan ini bermanfaat, selalu dukung dengan cara subscribe dan share ke teman-teman. Untuk itu kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.